Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Fitri. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan nikmat sehat sehingga saya memiliki kesempatan untuk membuat sebuah video, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah metode tahfiz Al-Quran. Nah, baik teman-teman, pada video saya ini saya akan membahas mengenai metode-metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, sebelum menghafal Al-Quran tentunya kita sudah tahu bagaimana atau apa saja sih metode-metode dalam menghafal Al-Quran tersebut. Nah, metode menghafal Al-Quran itu adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi langkah-langkahnya yang harus kita tempuh dalam menghafalkan Al-Quran untuk dapat mengingat, kemudian menyimpan dan meresapi ayat-ayat Al-Quran ke dalam ingatan. Nah, selain mengingat, kita juga harus menyimpan dan meresapi ayat-ayat Al-Quran tersebut ke dalam ingatan kita. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, dalam metode menghafal Al-Quran ada beberapa metode yang dapat kita gunakan atau dipraktikkan untuk mencari alternatif terbaik dalam menghafal Al-Quran. Nah, metode tersebut adalah yang pertama, yaitu metode wahdah. Nah, metode wahdah ini ialah menghafal dengan cara satu persatu ayat yang akan dihafalkan. Nah, jadi kita menghafalkan dengan cara satu persatu ayat. Kemudian untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat bisa dibaca sebanyak 10 kali atau 20 kali atau lebih. Nah, jadi kita dengan cara satu persatu ayat, kemudian kita hafalkan, kemudian kita ulang 10 kali ataupun 20 kali, bahkan bisa lebih. Nah, metode yang kedua yaitu metode kitabah. Metode kitabah ini ialah penghafal atau kita terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan dihafal. Nah, jadi tugas kita adalah menuliskan ayat-ayat tersebut, kemudian menuliskannya pada selembar kertas. Nah, setelah kita tulis ayat yang sudah mau kita hafal tersebut di kertas, kemudian ayat-ayat tersebut kita baca hingga lancar. Jadi tugas kita adalah menulisnya ke kertas atau selembar kertas, kemudian kita baca, dan kita baca hingga lancar berulang-ulang dan sampai tentunya lancar dengan bacaannya yang benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode simak. Nah, simak ini adalah mendengar. Jadi metode simak ini ialah mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkan. Nah, jadi kita jika ingin menghafalkan dengan metode simak itu adalah memperdengarkan atau mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkan. Jadi dengan media mendengar kita bisa mengikuti hafalan tersebut dan menghafalkannya. Kemudian metode gabungan. Nah, metode gabungan di mana kita sudah mengetahui kata gabungan. Jadi gabungan ini adalah gabungan dari metode wahdah dan metode kitabah. Nah, dua gabungan dari metode wahdah dan metode kitabah. Hanya saja metode wahdah lebih memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang dihafal. Nah, setelah menghafal, kemudian menuliskan di atas kertas dalam bentuk hafalan. Jadi uji coba terhadap ayat-ayat yang dihafal, kemudian setelah hafal menuliskan ayat tersebut dalam bentuk hafalan. Nah, selanjutnya adalah metode jamak. Nah, metode jamak ini adalah cara menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat yang dihafal dibaca secara kolektif atau bersama-sama dan dipimpin oleh seorang instruktur. Nah, bagaimana metode jamak ini adalah yaitu kita sama-sama menghafal bersama instruktur atau guru atau musyrifah kita. Nah, jadi kita membacanya bersama-sama. Kemudian selanjutnya metode takrir. Metode takrir ini ialah metode
dengan cara mengulang hafalan kita. Jadi mengulang hafalan atau mensimak hafalannya yang pernah dihafalkan atau sudah pernah disimakkan kepada guru. Nah, ya, jadi kita mengulang hafalan atau mensimak yang pernah dihafalkan atau yang pernah dihafalkan oleh seorang guru ataupun ustazah atau musyrifah. Selanjutnya adalah metode talaki. Nah, metode talaki ini adalah menyetorkan atau memperdengarkan hafalan yang baru dihafal kepada guru. Nah, jadi metode talaki ini adalah setelah kita hafal, kita hafal ini kita setorkan ayat atau ayat yang sudah kita hafal ini kepada guru, begitu. Kemudian metode one day one ayat. Nah, one day one ayat adalah menghafal satu hari satu ayat. Jadi kita menghafal dengan cara satu ayat itu kita hafalkan satu hari satu ayat. Jadi setiap hari kita mendapatkan satu ayat. Kemudian selanjutnya metode S. Metode S ini adalah sebuah metode menghafal Al-Quran yang tahapannya adalah dengan membaca terlebih dahulu. Nah, kita membaca terlebih dahulu satu halaman dari Al-Quran, ya, membaca satu halaman Al-Quran dari baris pertama hingga baris akhir secara berulang-ulang sampai hafal. Jadi metode S ini adalah kita membaca terlebih dahulu satu halaman dalam Al-Quran tersebut dari baris pertama sampai akhir dan dibaca secara berulang-ulang sampai hafal. Nah, yang ke-10 yaitu metode B. Metode B ini adalah menghafal Al-Quran yang sedikit berbeda dengan metode S. Nah, jika metode S menghafal secara penuh satu halaman, maka metode B hanya membaca dan menghafal satu ayat saja atau dapat disesuaikan. Nah, jadi kalau metode S tadi menghafal secara penuh satu halaman, nah kita menghafalnya satu halaman nih. Kemudian kalau metode B ini hanya membaca ataupun menghafal satu ayat saja atau dapat disesuaikan. Kemudian metode C. Nah, metode C ini adalah metode yang mengkombinasikan antara metode S dengan metode B. Dalam metode ini, mula-mula penghafal atau kita membaca satu halaman berulang-ulang, kemudian pada bagian tertentu dihafal sendiri. Nah, jadi metode ini mula-mulanya kita disuruh membaca atau menghafal satu halaman secara berulang-ulang, kemudian bagian tertentu dihafal secara sendiri. Nah, setelah itu diulang-ulang secara keseluruhannya. Nah, itu tadi adalah 10 metode dalam menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana dengan teman-teman semuanya? Mana yang menurut teman-teman itu lebih mudah kita gunakan, apalagi untuk anak-anak balita, kemudian anak setara SD, itu apa yang cocok kira-kira kita gunakan metodenya. Nah, begitu nanti tingkatannya kita sesuaikan, tingkatan SMP bagaimana, SMA, kemudian mahasiswa juga bagaimana. Nah, kita tentukan atau kita pilih metode yang memang benar-benar memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang dipahami ataupun video saya terlalu singkat. Saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini atau sesingkat ini dapat bermanfaat atau dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita untuk menghafal Al-Quran tentunya. Apalagi kita yang terlalu awam, bagaimana sih cara menghafal Al-Quran ini? Nah, metode inilah yang dapat kita terapkan untuk kehidupan kita, untuk kita ataupun untuk anak-anak kita nantinya, atau keluarga, saudara atau teman, atau malah kalau kita sudah menjadi pengajar, malah kita langsung terapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, baik, terima kasih
eh, cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Perlindungan Simbolon yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan, sehingga memberikan pengalaman yang luar biasa dengan menugaskan membuat video seperti ini. Jadi kita memiliki mental yang luar biasa, langsung berhadapan dengan kamera, berbicara. Nah, itu sebuah anugerah yang terindah bagi saya. Jadi saya menjadi orang yang berani dalam mengutarakan pendapat atau menyampaikan materi atau membuat sebuah video seperti ini. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum